Assalamualaikum semua. Saya resep lagi ya rantai kacang anti gagal, anti melempem, tidak menghisap minyak, tahan lama ya teman-teman ya. Dan tips dan triknya biar kacangnya itu enggak melempem, bisa renyah dan matang ya. Nah ini dia hasilnya, cantik-cantik sekali. Langsung aja kita ke cara membuatnya. Ada 2 buah kemiri yang udah disangrai, 3 siung bawang putih, 1 ruas jari kencur, 1,5 sendok makan garam halus, 1 sendok teh ketumbar, 1/2 sendok teh kaldu bubuk, boleh diganti dengan micin. Nah ini kita haluskan dulu sampai benar-benar halus. Ini aku menghaluskan manual aja ya. Nah ini setelah halus kita sisihkan dahulu. Nah ini ada 10 lembar daun jeruk, ini dibuang ya bagian tengahnya, lalu digunting seperti ini hasilnya. 200 gram kacang yang udah dicuci bersih, sekarang kita keringkan dengan cara disangrai ya teman-teman ya. Boleh juga dijemur, ini kita sangrai ya, bukan untuk mematangkan atau biar matang ya teman-teman ya, tapi untuk menghilangkan air ya, air karena kita udah mencuci bersih. Nah ini teksturnya kulitnya masih ada, gak ngelupas, jadi kita hanya mengeringkan dari air saja. Ini kita sangrai kira-kira 3-4 menitan. Lanjut kita sisihkan dahulu setelah kita sangrai, atau setelah dingin akan kita potong-potong ya. Boleh di sini dipotong, opsional aja, atau utuh. Di sini aku potong aja seperti ini. Potong-potong sampai keseluruhannya selesai. Lanjut kita sisihkan dulu ya setelah kita potong-potong. Masukin 250 gram tepung beras, 2 sendok makan tepung tapioka. Nah ini kita aduk dulu sampai kecampur rata. Masukin bumbu yang udah kita haluskan tadi. Lanjut di sini aku udah menyediakan 350 ml air santan. Ini aku dapat dari santan instan ya. Setengah bungkus santan instan, ditambahin air kira-kira 350 ml. Ini kita aduk-aduk sampai kecampur rata semua. Nah ini ya, usahakan benar-benar kecampur rata aduknya. Agak lama dikit gak apa-apa ya, biar gak ada gerindel-gerindel gitu. Lanjut tuangkan sisa santannya. Lanjut aduk lagi sampai kecampur rata. Masukin daun jeruk yang udah kita potong tipis. Nah ini untuk kacangnya jangan dimasukin ke dalam adonan ya teman-teman ya, tapi nanti pas kita mau memasukin ke dalam wajan aja, agar dia kacangnya itu enggak lembek ya, atau enggak melempem tadi matangnya. Nah ini aku kelupaan masukin 1 butir telur. Ini telurnya ukuran kecil aja. Nah ini akan kita aduk lagi sampai kecampur rata. Untuk telurnya tadi aku hampir kelupaan ya teman-teman ya. Nah tekstur adonannya seperti ini.
nggak kental juga nggak cair. Lanjut panaskan wajan seperti ini. Jika kita kasih air bunyinya seperti itu berarti wajannya udah panas. Tujuannya wajan dipanaskan seperti ini nanti biar peyeknya itu enggak menempel ya ke wajannya, itu bisa gampang dilepas. Lalu lanjut kita masukin minyak sampai kira-kira banyak ya, 1 literan. Setelah minyaknya benar-benar panas, kita masukin adonan seperti ini, kasih sedikit kacang. Nah, seperti ini lakukan ya teman-teman ya. Kacangnya dimasukin pas kita memasukin adonan aja. Tujuannya itu biar kacangnya itu enggak lembek ya, kelamaan di dalam adonan. Jadi kacangnya itu enggak melempem nanti matangnya. Bisa krenyes-krenyes gitu, bisa renyah ya. Nah, ini kita kasih minyak ya ke rempeyek yang kita bikin tadi sampai rempeyeknya itu kokoh. Nah, setelah begitu agak kokoh, langsung kita lepas dari tepi wajannya teman-teman ya. Nah, tips-tips yang tadi itu jika dilakukan maka hasil rempeyek teman-teman bisa berhasil ya. Tipsnya, kita harus mengeringkan kacangnya itu dari air, jangan ada air, dengan cara disangrai. Wajannya itu kita panaskan lebih dahulu, tujuannya biar seperti ini, gak terlalu menempel ke wajan. Pergunakan wajan yang sering kita pakai ya teman-teman ya, biar hasilnya itu gak nempel-nempel sekali ya. Nah, hasilnya seperti ini, bisa tipis. Dan melepaskannya itu gampang sekali ya jika wajannya kita panaskan seperti tadi. Dan untuk kacangnya jangan dimasukin ke dalam adonan ya. Tujuannya biar kacangnya itu nanti matangnya itu bisa renyah dan tahan lama, enggak melempem ya, atau enggak renyah sama sekali nanti kacangnya ya kalau dimasukin ke dalam adonan. Nah, ini akan kita goreng sampai warnanya kekuningan dan minyaknya tenang. Nah, kalau warnanya udah kekuningan, minyaknya udah tenang, berarti dia udah matang ya teman-teman ya. Di sini boleh dibolak-balik, boleh juga enggak. Nah, ini dia udah matang. Teksturnya itu bagus sekali ya. Ini kelihatan kriuk sekali. Krenyes ya, renyah. Nah, langsung aja kita tiriskan. Untuk meniriskannya dibalik seperti ini ya teman-teman ya. Biar minyaknya itu bisa menetes-netes gitu ke bawahnya. Kita balik seperti ini. Lanjut kita goreng lagi dengan cara yang sama. Minyaknya itu benar-benar panas ya. Masukin adonan dan kacangnya. Nah, kelihatan kan? Gak banyak berserakan ya untuk adonan rempeyeknya. Dan untuk melepaskan dari wajan pun gampang sekali. Walaupun tips-tips kecil seperti ini tapi cukup berpengaruh ya teman-teman ya untuk hasil rempeyek yang super renyah, kriuk dan tahan lama. Nah, lakukan cara seperti ini sampai keseluruhan rempeyeknya matang ya teman-teman. Nah, gampang sekali kan dilepas dari wajannya. Dan usahakan minyaknya itu agak banyak ya teman-teman ya. Nah, hasil rempeyeknya itu tipis ya. Tipis bagus sekali. Nah, ini nanti hasilnya benar-benar renyah ya teman-teman ya. Untuk kacangnya itu pun renyah matang sampai ke dalam-dalam. Untuk waktu jangka lama pun dia tidak akan melempem, dia akan tetap renyah. Ikuti tips dan triknya ya. Nah, jika minyaknya itu udah tenang seperti ini berarti dia udah matang.
siap kita tiriskan. Balik aja biar minyaknya itu bisa menetes ke bawah. Nah, hasilnya bagus sekali ya. Ini benar-benar renyah teman-teman ya. Nah, ini resepnya bisa bermanfaat sekali pas waktu lebaran nanti ya teman-teman ya. Silahkan dicoba, dipraktekkan. Untuk hasilnya boleh teman-teman komen nanti ya. Nah, lakukan cara yang sama berulang kali sampai selesai. Nah, lihat ya kacangnya itu warnanya bagus sekali ya, warna kekuningan, itu matang ya teman-teman ya kacangnya. Nah, inilah hasil keseluruhannya ya teman-teman. Dari satu resep kita mendapatkan banyak banget rempeyek kacangnya. Ini benar-benar renyah, kriuk, anti melempem. Untuk kacangnya ini renyah, tahan lama. Dan ini belum tiris banget ya teman-teman ya dari minyaknya. Tunggu beberapa saat lagi, maka hasilnya benar-benar gak berminyak ya. Nah, untuk hasilnya kita lihat satu ya, kita ambil. Karena lagi puasa, kita coba seperti ini aja ya. Di atas tangan aja. Nah, tipis sekali ya kelihatannya. Renyah, bagus. Nah, kriuk sekali. Selamat mencoba, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.